Halo, selamat tahun Bali, selamat Hari Raya Galungan Kuningan. Jadi kita memaknai Hari Raya Galungan Kuningan ini sebagai bentuk syukur ya kepada Tuhan. Dan kita akan merayakan nih kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, galungan ini dan kuningan ini biasanya identik dengan kita akan melakukan persembahyangan ya. Dan setelah kita melakukan persembahyangan, kita akan berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga itulah yang menjadi momentum di hari raya ini. Kita bisa saling bertemu dengan keluarga kembali, bercerita hal dan banyak hal. Nah, tentunya berkumpul dengan keluarga tidak hanya bisa dilakukan di rumah, nggak hanya di rumah ya, tapi kita bisa banget untuk mengunjungi beberapa tempat wisata yang tentunya bikin keluarga kalian happy. Dan aku Yuliantari, aku bakalan kasih kalian rekomendasi tempat wisata saat hari raya ini baiknya kemana ya. Ikuti aku terus, aku mau ganti outfit dulu. Oke, aku sudah mengganti pakaianku ya. Dari tadi ngadat, sekarang aku sudah memakai pakaian santai untuk pergi ke desa wisata Kesimayan Kertalangu. Nah, desa wisata Kesimayan Kertalangu seperti aku sampaikan di awal tadi, banyak sekali aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di sana. Makanya outfitku adalah outfit yang santai yang bisa masuk ke semua aktivitas. Kita let's go pergi ke desa wisata Kertalangu. Kita sudah ada di perjalanan menuju desa wisata Kesimayan Kertalangu. Jadi di sepanjang perjalanan seperti yang teman-teman lihat, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan alam banget ya kan. Terus desa ini terletak di desa Kesimayan Kertalangu. Nanti aku cantumin alamat lengkapnya supaya kalian juga bisa kesini teman-teman. Kita sudah sampai di desa budaya Kertalangu ya. Wow, bener-bener seindah itu, seasri itu. Kita bisa melakukan aktivitas pertama kita, yaitu jogging atau jalan santai saja sambil melihat pemandangan-pemandangan di sekitar kita. Kanan kiri itu adalah seluruh pemandangan-pemandangan yang ada di desa wisata Kesimayan Kertalangu. Benar-benar senyaman itu buat lari ataupun jalan santai di desa budaya Kesimayan Kertalangu. Karena benar-benar disuguhin pemandangan banget ya. Wow, jadi semangat untuk beraktivitas lari atau jalan santai. Senang banget rasanya kalau lagi jogging atau jalan santai itu mendengarkan suara-suara yang dari alam gitu, kayak suara air, suara burung. Nah, biasanya aku tuh jogging itu pasti lihat aja gitu loh, beberapa petani yang sedang menanam atau memanen hasil panen mereka. Nah, setelah petani itu memanen hasil panen mereka, biasanya mereka tuh akan jualan gitu loh di sini teman-teman. Jadi kita bisa jogging sambil membeli hasil panen dari petani-petani itu. Jadi mereka tuh biasanya jualan di tempat ini gitu. Jadi banyak banget sih yang dijual, misalnya terong, jagung, cabai, ubi, dan itu bener-bener fresh dari kebun. Nah, seperti aku katakan di awal tadi teman-teman, jadi desa budaya Kesimayan Kertalangu memberikan kalian fasilitas untuk melakukan aktivitas seperti jogging atau jalan santai. Dan yang paling bikin aku senang itu, mereka juga menyediakan fasilitas lainnya seperti tempat istirahat yang aku duduki sekarang. Mereka menyediakan beberapa gazebo buat kita yang mungkin nanti ketika lari itu pengen istirahat dan kita bisa beristirahat di gazebo. Dan tentunya gazebo ini tidak kosong, tentunya disuguhi juga dengan pemandangan alam gitu. Dan seru banget ternyata jogging di desa budaya Kesimayan Kertalangu karena kita cukup dimanjakan matanya dan lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas. Oke, setelah mengelilingi persawahan di desa budaya Kertalangu, kalian bisa banget nih untuk memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di sini. Jadi buat kalian yang pengen olahraga, bisa banget untuk manfaatin fasilitas ini. Banyak banget ya fasilitasnya. Dan ada ayunan juga nih, cocok banget kan buat ngejek anak-anak ke sini. Ini ada bangunan tempat istirahat juga dan ada tempat yoga. Jadi biasanya pagi-pagi itu kalau hari Sabtu dan Minggu ini adalah menjadi tempat yoga atau tempat senam-senam gitu. Dan di sini juga banyak warung-warung gitu loh, menyediakan banyak makanan. Ini mungkin karena aku datangnya kepagian jadi mereka belum buka.
Kita melimpir ke kiri sedikit. Nah ini gong dari desa Kesimayan Ketelangu, yaitu Tebe Majelangu. Tebe di sini artinya tempat belajar alam. Jadi tentu ya kita akan banyak berinteraksi dengan alam untuk belajar. Kalian bisa banget untuk beli tiket dulu. Jadi sebelum masuk beli tiket supaya kalian bisa menikmati seluruh fasilitas-fasilitas yang ada di Tebe Majelangu. Dan ini baru masuk pemandangannya sudah disuguhkan dengan patung-patung semut ini ya. Jangan lupa ya, kalian harus banyak foto-foto di sini karena ini spot yang favorit gitu. Jogging tadi udah disuguhin sama pemandangan yang asri, terus masuk ke Tebe Majelangu makin asri. Emang ya desa Kesimayan Ketelangu ini emang gak pernah main-main kalau soal perasri-asrian. Cus, kita melimpir ke tempat yang pertama, ada Balai Munduk Delendung. Jadi balai ini atau bangunan ini kalian bisa duduk-duduk santai, berfoto-foto ria dan melakukan aktivitas lainnya. Dan Tebe Majelangu ini di sini nih di balainya ini terdapat pajangan-pajangan tentang benda-benda yang gunakan petani untuk beraktivitas di sawah. Keren banget kan, di zaman modern sekarang kita bisa mengenal secara nyata benda-benda yang digunakan oleh para petani. Cocok banget nih untuk mengajak anak-anak ke sini ya supaya mereka makin kenal apa sih alat-alat yang digunakan oleh petani untuk berkegiatan. Nah, untuk spot yang pertama, aku sudah ada di Balai Munduk Delundung. Jadi di balai ini sebenarnya balai yang multifungsi ya. Kalian bisa duduk santai, terus sambil juga foto-foto dan lainnya. Dan di tempat ini, di balai ini, kalian juga bisa loh melihat gambar-gambar yang tentunya sudah disediakan juga oleh tim dari Tebe Majelangu. Jadi berisi tentang sejarah sampai ke penjelasan dari alat-alat yang digunakan oleh petani untuk mereka berkegiatan di sawah. Ada namanya beberapa benda yang digunakan untuk petani untuk pengendalian gulma. Jadi ada kis-kis, cakar, dan penggelundungan. Jadi inilah benda-benda tersebut. Oke, aku sekarang ada di warung Tegi Poh yang ada di Tebe Majelangu. Masih di Tebe Majelangu ya. Dan kita lihat di warung Tegi Poh ini ada apa aja dan gimana sih keunikan dari warung Tegi Poh ini. Spot yang kedua ada warung Tegi Poh. Kalau udah ngomongin warung tuh pasti identik banget gak sih dengan makanan. Dan warung Tegi Poh ini hadir dengan konsep setradisional mungkin. Jadi buat kangen banget ya sama kampung halaman. Jadi lihat warung Tegi Poh ini mulai dari bangunannya, alat-alat makannya semua menggunakan masih tradisional. Bahkan masaknya pun nih masih pakai kayu. Tuh jadi ingat banget ya zaman-zaman dulu. Dan lihat nih alat-alat makannya masih pakai alat makan yang dulu. Terus benar-benar keren banget. Dan Tebe Majelangu ini benar-benar menciptakan suasana yang kampung halaman banget, tenang. Dan bahkan nih lihat nih, ini masih pakai alat-alat tradisional banget loh teman-teman. Dan penyajiannya pun itu masih pakai batok kelapa yang keren banget. Ini tempat di Tebe Majelangu yang bisa kalian gunakan untuk menanam padi. Pengalaman banget kan untuk menanam padi pertama kalinya. Dan dengan keseruan yang benar-benar nggak terduga lagi, Tebe Majelangu lagi hadir memberikan kalian pengalaman menangkap bebek di area ini. Aku sangat-sangat ngebayangin sih gimana kebahagiaan keluarga kita bilang menangkap bebek. Dan di sini juga kita bisa melihat berbagai jenis binatang ya. Jadi dari hewan yang di laut, di darat, sampai di udara. Jadi ini ada lele dan kita akan melihat kandang. Kandang apa teman-teman? Ada kandang kambing, ada kandang bebek dan sapi. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka di kandang-kandang ini. Dan lihat kambingnya lagi makan. Kambingnya seru banget ya sih. Aku tuh mikirin kalau misalnya kita mengajak keluarga kita dan melakukan banyak kegiatan ini. Apalagi kalau ada anak-anak ya. Mereka kayak punya pengalaman seru gitu untuk memberikan makan si kambing ini. So happy banget lihat hewan-hewan ini ya di kandang-kandang ini. Dan lihat tuh ada sapi sama si bebek ya. Jadi mereka itu kandangnya terpisah ya. Tapi masih jadi satu pintu masuk gitu. Wow, happy banget. Oke, kita pindah ke kelinci. Jadi Tebe Majelangu ini kurang lengkap apa lagi teman-teman. Sebagai tempat wisata sekaligus edukasi, ada kelinci loh di dalamnya. Jadi kalian bisa banget melihat semua jenis kelinci, mulai dari jenis, warna, dan masih banyak lagi. Selain kelinci, ternyata Tebe Majelangu ini punya satu lagi, yaitu ada kandang ayam. Kita bisa melihat ayam yang benar-benar ayam dari berbagai jenis. Keren banget ya Tebe Majelangu ini.
Nah, aku udah ada di rumah bibit di Tebet Majelangu. Memang sih di Tebet Majelangu ini banyak banget spotnya. Ini aku udah di rumah bibit. Aku melihat banyak banget bibit-bibit yang sudah tumbuh. Mulai dari pepaya, terong, cabai, tebu, mangga, rosella, dan banyak banget. Dan mereka tentunya berhasil menanam semua ini ya, sehingga kita bisa mengenalnya. Dan di sini itu ya kerennya mereka pakai tebel modern sehingga mereka bisa menyimpan sampah organik mereka. Biasanya salah satu hal yang terpenting dari tempat wisata adalah kamar mandinya. Dan Tebel Majelangu ini sumpah kamar mandinya keren banget, bersih dan nyaman banget. Dan kamar mandinya beda ya antara cewek dengan cowok. Keren banget kan, estetik banget, bisa banget buat kalian foto-foto. Sudah selesai dengan segala macam kegiatan dan masih banyak punya energi, kalian bisa banget untuk pergi ke playground miniasi Tebel Majelangu ini. Jadi di Tebel ini banyak banget jenis permainan, jadi tergantung kita mau yang mana ya. Kita mau yang besar, mau yang kecil, atau sesuai kebutuhan. Bisa banget semua paket lengkap di Tebel Majelangu. Tempat belajar alam di Desa Kasiman Kertelangu hadir untuk kita yang ingin bersantai, berkumpul dengan keluarga, dan mengadakan acara. Tentunya tempat ini sangat nyaman banget buat kita dan oke banget kalau misalnya ngajak anak-anak ke sini karena mereka akan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan alam, mulai dari melihat alat-alat yang digunakan petani, lalu melihat berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhan. Dan mereka juga punya aktivitas untuk menanam padi dan menangkap bebek. Tentunya akan membuat anak-anak sangat sangat nyaman dan sangat menyenangkan bagi mereka. Aku, Yayantari, sangat merekomendasikan Tebel Majelangu sebagai salah satu tujuan wisata kalian saat kita lagi liburan. So, kalian kapan datang ke sini?